Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn di sini dari Sinfonia Musik. Gua berharap semuanya masih stay at home. Jadi ini masih dalam kondisi pandemik ya. Gua harap supaya ini cepat berlalu, kita lebih disiplin. Ya, kalaupun mau keluar, gunakan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Oke, anyway kita hari ini mau ngebahas satu produk baru dari VIO, yaitu VIO M3 Pro. Produk ini adalah entry level dari VIO Audio. Sebelum M3 Pro ini keluar, 2 tahun kemarin itu keluar M3K dan masih bertahan sampai sekarang. Dan salah satu produk entry level yang cukup digemari oleh banyak orang. Belum lama ini VIO ngeluarin M3 Pro di kisaran harga 1,1 juta. Kira-kira apakah ini bisa jadi pengganti M3K? Ya, kita akan bahas Music Lover. Anyway, Music Lover, hari ini kita akan membandingkan M3 Pro ini dengan 3 DAP player yang lain. Jadi, kita akan bahas dengan M3K sama Sunlink M0 juga ya. Jadi, kita akan membandingkan 3 ini. Nah, sekarang kita akan bahas spek dan fiturnya. M3 Pro ini, seperti tadi gue bilang, harganya di kisaran 1,1 juta. Nah, kemudian speknya itu sudah menggunakan CPU Ingenix X1000E. Kemudian DAC-nya pakai ESS Saber ES9218P. Ukuran layarnya di 3,46 inch atau 3,5 lah ya. Resolusinya 340x800. Daya tahan baterainya sekitar 15 jam. Dia sudah pakai 1000 mAh. Support untuk SD card sampai 2 TB Music Lover. Terus ini juga ada fitur-fitur yang menarik sekali yang Music Lover perlu tahu. Jadi fitur-fitur yang disematkan disematkan dalam DAP ini itu ada 3,5 inch bezel-less touchscreen. Jadi kalau lihat layarnya ini, layarnya bezel-less gitu ya, jadi udah kayak HP. Nah, full touch gesture operation, USB audio, USB DAC, ada e-booknya, jadi bisa baca e-book di sini. Kemudian ada HD recording, jadi bisa jadi sound recording. Terus bisa picture view, dan ini gua nggak tahu kenapa dimasukin, tapi ada gitu. Ini ada kalkulatornya, Music Lover. Gue pikir kayaknya ini mungkin segmennya buat mahasiswa kali ya. Mahasiswa, siswa gitu ya. Jadi fitur-fiturnya memang sangat membantu. Kalkulator, sound recording. Terus sound recordingnya juga lumayan bagus karena dia pakai ini. Ada yang high resolutionnya, ya, jadi yang kualitasnya tinggi, sama ada yang low, yang agak di bawah. Kalau yang low dia udah pakai formatnya MP3, tapi kalau yang high dia pakai WAV. Itu speknya. Kemudian frekuensi respon ada di 5 Hz sampai 90 kilo. Impedansinya di 32 ohm, cukup aman. Dia juga bisa mendrive headphone sampai 100 ohm impedansinya. Jadi misalnya Music Lover punya IM atau headphone yang 100 ohm atau misalnya 80 gitu, dia masih bisa ngedrive gitu, cukup kuat powernya. Terus beratnya cukup ringan, 70 gram ya. Nah, itu sedikit spek dari M3 Pro. Nah, perbandingannya dengan M3K yang lama ya. Perbandingannya itu yang pertama DAC-nya. Kalau M3K yang lama itu kan udah pakai AK4376A. Nah, ini sudah pakai yang S9218P ya. Terus yang 3 Pro ini full touchscreen ya dengan ukuran layar 3,5. Kalau yang M3K itu cuma pakai button ya, dan layarnya itu kan dibagi dua gitu. Layar atasnya itu cuma 2 inch, layar bawahnya juga kecil tuh untuk navigasinya. Resolusi udah jelas-jelas beda. Satunya 800 x 340, satunya 320 x 240. Jadi beda banget fungsinya tadi. Yang kita bahas, udah ada kalkulator, sudah ada audio recording, kemudian sudah bisa baca e-book di situ ya. Yang menariknya M3 Pro ini bisa jadi DAC. Ya, ini juga bisa M3K. Iya benar, bisa jadi DAC, bisa jadi sound card gitu ya. Jadi misalnya Music Lover punya handphone atau laptop bisa jadiin sound card. Tapi yang menariknya, yang ini, yang M3 Pro bisa ditambahin DAC. Jadi kalau Music Lover punya DAC yang lain, terus ini mau dijadiin storage doang, tetap bisa. Nah, itu keistimewaannya dari M3 Pro. Sama ini juga support filenya. Kalau yang M3 Pro bisa sampai 128 DSD, kalau yang M3K cuman sampai 64 DSD 64 gitu. Jadi itu yang membedakan. Oke, sebelum kita masuk ke suara, kita akan bahas dulu build quality-nya ya, dan desainnya. Ini yang jadi poin penting dari M3 Pro ini. Ini dari tampilannya ya, gue kasih tahu ya. Tampilan awal, lu bakalan ngira ini kayak handphone kecil ya. Udah bezel-less, kemudian tipis, kemudian tombol-tombolnya juga mirip banget sama handphone.
dan gue suka banget desainnya. Ini kalau dikasih model desainnya, gue berani kasih 9 deh. Keren banget. Di tangan juga enak digenggam, sudut-sudutnya nggak tajam gitu, jadi ngebulet. Pokoknya keren banget lah. Nah, anyway, dia sudah dikasih anti gores dari pabrikan, itu di depan sama di belakang. Jadi udah amat, ini bener-bener kayak HP gitu. Oke. Nah, cuman mungkin yang agak sedikit gua sayangkan mungkin ya, M3 Pro ini sama kayak M3K belum ada Bluetooth-nya. Jadi kalau misalnya Music Lover punya kayak wireless itu belum bisa pakai di sini. Cuman memang bentuknya kecil, jadi kalaupun kita bawa sehari-hari juga dan ringan gitu ya. Jadi tetap ya no problem gitu. Jadi aman-aman aja ya. Untuk desain, build quality dan bahannya juga ini termasuk sangat-sangat premium. Yang gue sangat rekomendasi untuk desainnya. Nah, sekarang kita membandingkan bunyi dari ketiga ini. Ya, dari Sunlink M0, M3 Pro, dan M3K. Kita mulai dari Sunlink M0 itu di kisaran harga 1,3, 1,4. Arah suaranya, gue yang umum-umum aja. M0 itu agak cenderung, dibandingkan dengan dua ini ya, agak cenderung V-shape. Jadi, bassnya cukup gede, treble-nya cukup extend, tapi vokalnya agak mundur di belakang. Nah, itu dari tuningnya. Jadi, cenderung V-shape kalau M0. Untuk teknis-teknisnya ya otomatis ya di kisaran 1 juta sih udah lumayan oke semuanya ya. Clarity, soundstage, separasinya itu bagus semua. Ya, M0 termasuk yang gue suka clarity-nya, separasinya juga dan detailnya itu bagus. Ya. Nah, ke M3K. Nah, M3K tuning suaranya sih sebenarnya memang ya mirip sama M3 Pro gitu ya. Arahnya lebih flat dibanding M0. Ya, jadi agak sedikit lebih rata. Cuman buat DAP-nya gue ngerasa M3K itu lebih warm. Treble-nya lebih smooth, cenderung agak sedikit roll off menurut gue. Bass-nya deep, cukup gede. Tapi gue nggak terlalu suka sama mid-nya. Mid-nya agak sedikit kurang jernih, kurang clear kalau menurut gue. Teknis ya sekelas lah, kurang lebih 3 ini sekelas gitu. Nah, sekarang gue mau jelasin sedikit, bukan sedikit sih, lebih banyak yang jelasin tentang ini M3 Pro. Oke, dari suaranya bisa dilihat di grafiknya nih, ada di tampilan grafik. Dia cenderung flat, nggak ada banyak bumbu-bumbu, rata aja. Dari bassnya cukup agak tight mungkin menurut gua, jadi nggak terlalu deep banget gitu ya, nggak terlalu booming, jadi cukup rata gitu. Nah, vokalnya ini yang menurut gua istimewa. Vokalnya di tengah, mid sectionnya tebel, clear, kemudian presentasinya bagus banget untuk vokalnya. Treble-nya buat gua lebih airy yang M3 Pro. Untuk gua bandingkan dengan M0, memang M0 sedikit lebih extend gitu treble-nya, tapi ini juga masih dapat. Untuk teknisnya yang gue suka M3 Pro ini, dia di soundstage-nya itu lebih luas dibanding M3K. Kalau sama M0 kayaknya lebih luas sedikit. Ya, jadi di antara ini kalau untuk soundstage ini yang paling luas M0. Tapi untuk masalah dynamic range, nah ini dia, gue pegang ini di antara semuanya. Ya, dynamic range-nya bagus banget. Cepet, kemudian responsif. Jadi kalau misalnya kita dengerin bunyi-bunyi misalnya yang kompleks gitu, kayak misalnya ada dinamika keras, kecil, cepat, lambat, dan perubahannya cukup signifikan gitu ya. M3 Pro ini bisa mempresentasikan dengan sangat bagus. Separasi gue suka ya. Jadi untuk suara oke. Ini mungkin sama M0 gue masih 50-50 lah. Ini dua-duanya ada kelebihannya. Ya, cuman memang untuk teknis kayak dynamic range pastinya M3 Pro kerasa lebih baik gitu. Tapi anyway, ini kan karena harga yang sekitar 1 juta ya. Jadi mesti dipertimbangkan gitu, mesti dicobain dulu ya. Saya sendiri M3 Pro ini walaupun dia belum ada Bluetooth-nya, tapi untuk tampilan, untuk suara, fungsi-fungsi standarnya gue masih bisa rekomendasi. Bukan masih bisa sih, sangat rekomendasi untuk kisaran harga cuma 1,1 juta. Ya, ingat ini Vio loh. Ya mungkin gue bilang, cuman 1,1. Ingat Vio. Ya, Vio itu kisaran kayak M11 kita tahu udah di 6 juta, M11 Pro di 11 jutaan. M15 itu di hampir 20 juta. Nah, ini di sekitar kisaran harga segitu. Dan ya buat saya sih ini bisa sangat direkomendasi. Tapi selalu percaya sama kuping sendiri tentu saja. Dan kalau ada kesempatan untuk audisi, mesti audisi. Ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Yang gua kagumin lagi bahasanya. Apa ya?